30 Agustus, HRS divonis 4 tahun. Ini apa sebenarnya yang sedang terjadi di Indonesia? Coba perhatiin. Hukum apa yang sedang terjadi? Keadilan model apa yang sedang berlaku? HRS itu salahnya tuh apa? Bukan narkoba, bukan koruptor triliunan, bukan. Terbongkar nama-nama hakim kontroversial. Permohonan banding Habib Rizik kasus Rumah Sakit Umi ditolak. HRS tetap divonis 4 tahun penjara. Hakim Haryono dan M. Yusuf adalah hakim yang memotong hukuman Joko Chandra dalam kasus korupsi Bank Bali dan juga memotong hukuman Jaksa Pinangki dalam kasus korupsi dan suap fatwa MA. Kalau koruptor, mereka berani potong masa hukuman. Lihat keadilan, apa yang akan mereka berikan kepada ulama-ulama yang mereka tangani. Permohonan banding Habib Rizik kasus Rumah Sakit Umi ditolak Pengadilan Tinggi DKI. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Hasilnya, Habib Rizik tetap divonis 4 tahun penjara terkait kasus suap Rumah Sakit Umi Bogor. Terus, oleh Pengadilan Tinggi dikuatkan dengan putusan pejabat Humas PT DKI, Binsar Pamopo Pakpahan. Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin 30 Agustus 2021. Selain Habib Rizik, PT DKI menguatkan vonis menantu Habib Rizik, Habib Hanif Alatos dan Direktur Utama Rumah Sakit Umi Andi Tatat. Keduanya juga tetap divonis 1 tahun penjara. Binsar mengatakan, dalam sidang pagi tadi, jaksa penuntut umum ataupun pengacara Habib Rizik tidak datang. Dia mengatakan pihaknya segera mengirimkan petikan putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Diketahui, Habib Rizik pada tingkat pertama divonis 4 tahun penjara. Habib Rizik dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus Rumah Sakit Umi, sehingga dituding menimbulkan keonaran. Nampak di sekitar lokasi persidangan ratusan massa umat Islam yang tersebar di beberapa titik turut menghadiri sidang banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menunjukkan dukungan kepada Habib Rizik. Namun, massa dihalau aparat dan dilarang mendekati lokasi sidang. Sebagaimana diketahui, walau bukan kasus pembunuhan, bukan kasus mengkorupsi, apalagi menjual aset negara, tetapi Habib Rizik divonis hukuman begitu berat oleh Majelis Hakim Hadwanto dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Duriah atau keturunan Nabi Muhammad SAW itu divonis 4 tahun penjara. Bahkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat terbukti menistakan kitab suci Al-Quran hanya divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Jakarta Utara. Sementara Habib Rizik yang merupakan duriah atau keturunan Rasulullah SAW itu hanya untuk urusan tes swab begini saja sampai divonis hukuman penjara sampai 2 kali lipatnya, sehingga kejanggalan kasus ini sangat terlihat jelas. Kritik dan protes keras dari umat Islam dan warga masyarakat termasuk para ulama dan habaib pun terus mengalir deras pada hasil vonis yang dinilai tidak adil bahkan zalim. Termasuk dari Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zain bin Umar bin Smith. Habib Zain menilai vonis 4 tahun penjara atas kasus yang menjerat Habib Rizik Syihab patut dikritisi. Secara logika, dia mengaku sulit mencerna alasan Majelis Hakim PN Jakarta Timur menghukum ex-ketua FPI itu 4 tahun penjara atas kasus terkait swab test. Habib Zain membandingkan hukuman pada sejumlah kasus korupsi yang jelas-jelas merupakan praktik pencurian plus penyebaran kebohongan kepada publik. Saya pikir kasus ini perlu kita tempatkan secara proporsional. Terlepas siapapun orangnya, negara mesti menempatkan prinsip keadilan yang berlaku untuk semua, tidak dengan tebang pilih atau tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ujar Habib Zain. Menurutnya, pada prinsipnya aparatur hukum tidak boleh ditekan oleh pihak manapun. Namun,
Sebagai fungsi kontrol, publik tetap berhak mengkritisi sejumlah keputusan yang dinilai tidak konsisten. Ini apa sebenarnya yang sedang terjadi di Indonesia? Coba perhatiin. Hukum apa yang sedang terjadi? Keadilan model apa yang sedang berlaku? HRS itu salahnya itu apa? Bukan narkoba, bukan koruptor triliunan, bukan. Dia cuma amar ma'ruf nahi munkar. Tapi lihat negara memperlakukan kayak apa, coba lihat. Ini kayaknya udah usaha macem-macem. Sekarang saya minta tolong deh semua habaib yang ada di seluruh Indonesia, tolong kumpul gitu loh, yang senior kumpul semuanya. Datang kita ke istana, tanya dan ketuk hati Presiden Jokowi, ketuk hati MK dan semuanya. Ada apa ini loh? Apa nggak malu? Jangan lupakan HRS-nya dah, tapi ini ketidakadilan. Dan kalau umpamanya kita masih mampu bersuara tapi nggak bersuara karena takut, itu azabnya bagi seluruh rakyat Indonesia karena kita membiarkan ketidakadilan. Ya Allah, ya Rabb. Saya pengen dengar. Dengerin. Sehingga karena keadilan orang ngomong baik-baik saja dituntut 6 tahun. Jangan nyolot deh. Itu statusnya. Nah, sekarang naik ke tingkat banding. Kami ingin memberitahu bahwa negeri ini sedang nggak sehat. Betul ada pandemi, tetapi ada virus yang lebih berbahaya, yaitu ketidakadilan. Yang kalau itu dibiarkan, itu jauh lebih berbahaya. Dan itu bisa ngancurin semua, Pak. Bukan cuma rakyat, aparat semua akan rusak. Itu yang berbahaya. Itu jangka panjangnya berat. Karena yang ngancem itu Nabi Muhammad SAW. Mengatakan haram tu zulma ala nafsi. Allah yang mengharamkan kezaliman. Nah, kami datang kemari, kami ingin minta, kami ingin mengawal apakah betul keadilan di negeri ini masih ada. Keadilan ini masih ada atau tidak? Kalau lembaga pengadilannya sudah tidak lagi bisa menegakkan keadilan, dia udah ketutup. Kamu ngomong ini nggak paham. Intinya Pak, pertama MRS tidak datang ke pengadilan. Yang kedua, ini lagi masa pandemi. Saya ngasih tahu baik-baik. Kalau kamu tetap nekat, silakan. Nanti pasti akan ini yang hadapi masih anggota lalu lintas Pak. Kalau nanti bapaknya ngotot, nekat, yang menghadapi anggota yang lebih brimob, kesabaran, itu lain lagi ceritanya. Polres. Ini saya menghimbau jangan kerumunan, jangan sampai datang. Kalau bapak nggak percaya, terserah, monggo silakan, buktikan aja. Oke? Saya sudah ngomong baik-baik. Kalau nanti kamu diangkut semuanya, bukan salah saya.